Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun bersama petugas BNN dan TNI melakukan penggerebekan salah satu rumah yang berada di Huta Sukadame, Desa Bandar Saribu, Kabupaten Simalungun. Penggerebekan rumah pengedar narkoba dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung ini berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 16,54 gram yang disimpan pelaku di atas plafon pintu rumah pelaku yang berada di lokasi perkebunan jeruk. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung di lokasi mengatakan penggerebekan ini dilakukan setelah adanya informasi dari warga yang merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Di lokasi perkebunan jeruk yang mengakibatkan banyak orang yang tidak dikenal keluar masuk desa mereka. Dari penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun bersama BNN Simalungun dan TNI yang disaksikan aparat desa ini berhasil mengamankan 2 pelaku yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung menghimbau agar masyarakat tetap mau bekerja sama untuk memberikan informasi terkait peredaran narkoba yang ada di lingkungan masyarakat untuk menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Penyelidikan kita berhasil mengamankan 2 orang. Kedua orang ini salah satunya yang diduga sebagai pemilik barang adalah seorang petani. Petani yang memiliki lahan berisi jeruk dan jagung yang kemudian nyambi sambil menjual atau mengedarkan narkoba. Tadi dari hasil penggeledahan kita berhasil menemukan 1 bungkus yang berisi yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 16,5 gram. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan lagi 2 bungkus dan paket kecil yang diduga siap untuk diedarkan dan dijual. Kita ke informasi lain pemirsa. Aksi 2 pelaku bajing loncat yang terekam kamera warga di Simpang Kayu Putih Medan Deli yang mencuri 1 karung gula dari truk yang melintas viral di media sosial. Tidak membutuhkan waktu lama, kedua bajing loncat tersebut berhasil diringkus unit Polsek Medan Labuhan tidak jauh dari lokasi pelaku beraksi. Kawanan bajing loncat terekam kamera warga tengah beraksi di kawasan perlintasan rel kereta api di kawasan Simpang Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kedua pelaku berhasil mencuri 1 karung gula seberat 20 kg dari truk yang melintas. Berdasarkan video tersebut, unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil meringkus kedua pelaku, yakni Satrio Susanto, 23 tahun, dan Ajo Kurniawan, 29 tahun, warga Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Berhasil diringkus saat sedang nongkrong tidak jauh dari lokasi pelaku beraksi. Setelah diinterogasi petugas, kedua pelaku mengaku telah melakukan aksi bajing loncat selama 6 bulan terakhir. Modusnya dengan memanfaatkan truk melintas perlahan saat melewati rel kereta. Salah seorang pelaku naik ke atas truk dan pelaku lainnya menampung karung gula yang dilemparkan rekannya ke jalan raya. Dalam sehari, kedua pelaku bisa melakukan aksinya 3 hingga 4 truk, mulai dari truk mengangkut gula, tepung, hingga beras. Biasanya truk yang diintai pelaku, truk-truk dari luar daerah dengan melihat plat kendaraan truk, seperti Aceh dan Pekanbaru. Hasil curian dari bajing loncat dijual pelaku ke warung-warung terdekat. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon, pihaknya juga mengenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan curat kepada para pelaku aksi bajing loncat. Polsek Medan Labuhan langsung turun ke TKP dan menemukan 2 pelaku yang berinisial SS dan SR di Jalan Kayu Putih. Nah, setelah kita amankan, kemudian kita lakukan tes urin, hasilnya positif pengguna narkoba. Kemudian dari hasil pemeriksaan, mereka mengakui bahwa mereka sudah kurang lebih 6 bulan melakukan aksinya dengan motif mencari sasaran truk-truk yang dari luar kota.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Pemirsa, masyarakat Desa Aik Mata, Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal mengeluhkan kondisi jalan menuju desa mereka karena jalan sepanjang 13 km ini tidak kunjung diperbaiki sejak Indonesia merdeka. Inilah kondisi akses jalan menuju desa Trisolir yang masih berada di pusat kota Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal masih memprihatinkan. Kondisi jalan sepanjang 13 km yang melintasi 4 dusun di desa Aik Mata, Kecamatan Penyambungan ini masih jalan tanah merah dan bebatuan. Selain jalan yang rusak, lantai jembatan yang terbuat dari kayu ini kondisinya sudah memprihatinkan. Jalan dan jembatan menuju desa Aik Mata tidak pernah tersentuh pembangunan sejak Indonesia merdeka. Masyarakat di 4 dusun dari 323 kepala keluarga di desa Aik Mata ini mengharapkan pembangunan jalan dan perbaikan kembali jembatan yang rusak menuju desa agar akses transportasi masyarakat bisa mengangkut hasil pertanian ke kota Penyambungan. Udah berapa lama nggak dibangun jalan gitu? Udah lama, udah berapa tahun, puluhan tahun. Ibu Mamang Robo Terus Solo Jambi. untuk akses jalan ke sini sendiri pakai apa orang masyarakat ini? Pakai kereta. Kalau ke Penyambungan 20 sering, tahun ke kemudian. Penyambungan sering. Kalau punya uang berangkat, kalau enggak ada uang enggak. Jadi kendala sebetulnya masyarakat itu cuma akses jalan, Bu, ya? Iya. Menindaklanjuti keluhan masyarakat desa Aik Mata, Wakil Bupati Mandailing Natal bersama rombongan turun langsung melihat kondisi jalan yang masih berlumpur. Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami mengatakan, pada tahun 2024 mendatang jalan menuju desa Aik Mata akan dihotmix sepanjang 3 km. Maksud kami 3,5 km dengan anggaran 7,8 miliar. Pembangunan jalan ini dilaksanakan secara bertahap hingga selesai dan berharap masyarakat memberikan pembebasan lahan agar proses pembangunan jalan ini berjalan lancar. Allah 2024 kita sudah mulai. Hari ini tim dari Pemkab sudah datang untuk melakukan pengukuran. Artinya apa? Ini tinggal kita menunggu tahun anggaran baru. Ada alokasi anggarannya ada berapa angka Ke kira-kira? sini sekitar 7 miliar, 7,8 miliar. Ini nanti dibangun beserta bahu jalannya sepanjang 3,5 km kurang lebih. Mudah-mudahan ini nanti dapat mencicil lebih dari setengah jalan yang rusak dari titik pangkal sampai ke sini. Pemirsa, peresmian Jalan Tol Tebing Tinggi 50 disambut antusias oleh pemerintah dan warga karena selain mempersingkat jarak, diyakini dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Karyawan Sembiring. Halo Karyawan, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Kori dan selamat siang pemirsa. Terkait dengan peresmian Jalan Tol Tebing Tinggi 50 dan Indrapura 50. Ini sangat kami nantikan. Pemerintah Kabupaten Batubara dan pemerintah sekitarnya, begitu juga dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Batubara dan terkhusus bagi para pengguna jalan. Di mana kalau kita lihat dulunya sebelum adanya Jalan Tol Tebing Tinggi menuju 50 untuk menuju dari Tebing Tinggi ke 50 memerlukan waktu atau memakan waktu lebih kurang 1,5 sampai 2 jam. Namun saat ini setelah adanya jalan tol, jarak tempuh dari Tebing Tinggi ke 15 sampai 20 menit saja. Dan ini adalah salah satu hal yang juga pemerintah. Dan perlu kami sampaikan di mana jalan tol yang diresmikan hari ini, yakni di mana jalan lebih kurang 28 km dan jalan tol jarak Indrapura ke 50 sekitar 15 km. Dan di mana untuk beberapa hari ke depan jalan tol atau bagi para pengguna jalan tol mengingat tadi informasi yang kami peroleh bahwasannya masih akan menunggu keputusan dari Menteri. Dan terkait dengan apakah nantinya masyarakat perlu menggunakan kartu tol untuk lewat jalan tol, yang pastinya untuk membuka pintu tol tersebut setiap pengguna jalan harus menggunakan e-tol dan tetapi memang tidak membutuhkan bayaran. Dan di samping itu, Kori dan juga pemirsa, tadi Bupati Batubara ketika pembukaan atau peresmian jalan tol Tebing Tinggi 50 mengatakan
Jalan tol Tebing Tinggi 50 ini memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bara khususnya, di mana ada 2 gerbang tol saat ini yang ada di Kabupaten Batubara, yakni di Indrapura dan juga di 50. Selain itu nantinya di jalur tol ini juga terdapat rest area yang saat ini tengah dalam pembangunan dan nantinya diupayakan agar pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Batubara sekitarnya yang akan berada di atau menempati rest area yang telah dan sedang dibangun saat ini. Dan selain itu, Kori dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwasannya memang tadi usai dilakukan pembukaan jalan tol oleh PT Hutama Karya, di mana masyarakat menggunakan jalan tol jalur 50 menuju Tebing Tinggi dan juga 50 menuju Indrapura. Dan selain itu, bagi masyarakat tadi pengguna jalan yang pertama sekali masuk ke jalan tol, dan ada ratusan pengguna jalan tol yang masuk ke jalan tol hari ini diberikan goodie bag oleh PT Hutama Karya. Dan berikut kita ikuti petikan wawancara kami dengan Bupati Batubara, Haji Zahir. Batubara. Ini sangat kami nantikan karena dengan adanya tol ini akan mempercepat transportasi, mempercepat pengangkutan hasil-hasil pertanian yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Batubara maupun di Sumatera Utara. Ya, untuk mengirim hasil perikanan, hasil pertanian atau bahan baku pertanian dan lain-lain itu biasanya kan lama dengan keterbatasan jalan nasional kita yang sekarang memang perlu diperbaiki, tapi dengan jalan tol ini akan cepat. Ikan tidak busuk, cabai tidak busuk baru sampai ke sana, tapi cabai segar yang nyampe ke Medan, nyampe kemana-mana. Kori dan juga pemirsa, meskipun memang saat ini tarif tol belum dikenakan kepada setiap pengguna jalan, namun tadi PT Hutama Karya melalui branch manajernya mengaku bahwasannya tol ini akan terus dibuka selama 24 jam kepada para pengguna jalan. Dan perlu kami sampaikan juga di mana memang pengamanan untuk jalur tol juga dilakukan seperti jalur tol pada umumnya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasannya bagi pemirsa yang saat ini ingin menggunakan jalan tol dari Tebing Tinggi menuju 50 dan Tebing Tinggi keluar Indrapura sudah dapat Anda lalui saat ini. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari pintu tol Indrapura, Kori dan juga pemirsa. Baik, Keri, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wali Kota Medan Bobi Nasution memastikan akan membenahi tata pengelolaan kebun binatang Medan Zoo. Hal ini disampaikan buntut matinya salah satu satwa harimau Sumatera yang diberi nama RH yang diduga sudah beberapa hari terakhir sakit. Hal itu disampaikan ketika usai berkunjung di pembukaan pasar sembako murah di kawasan Kecamatan Medan Polonia pada Kamis siang. Sebelumnya satwa harimau Sumatera yang diberi nama RH ini mati diduga akibat sakit. Petugas kebun binatang Medan mengatakan RH sudah sakit sejak 1 November 2023 lalu. Awalnya RH tidak mau makan, kondisinya juga semakin hari semakin lemah. Penanganan medis dari sejumlah tim dokter Medan Zoo juga sudah dilakukan, namun pada Senin pagi RH ditemukan mati di kandangnya. Kemudian petugas melakukan melakukan nekropsi dan RH dikubur di Medan Zoo. Harimau Sumatera RH merupakan anak hasil perkawinan harimau Sumatera Anhar dan harimau Sumatera Manis. RH lahir di Medan Zoo pada 18 Oktober 2012 lalu. Selama 11 tahun sejak kelahirannya, harimau RH belum pernah kawin. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan pihaknya akan membenahi tata kelola kebun binatang Medan Zoo. Kemarin kita sudah dapat info, makanya ini kita terus coba dari beberapa waktu yang lalu agar pengelolaan ini semakin lebih baik. Memang kemarin ada persoalan sedikit, kendala tentang cara kerjasamanya. Baik tadi kemarin kita juga sudah coba dengan Raffi kemarin, sudah ada follow up. Dan kemarin coba dengan Taman Safari. Nah, ini kita coba terus bekerja sama untuk bisa betul-betul pengelolaannya agar lebih baik lagi ke depan.
Mahalnya harga kacang kedelai impor mencapai Rp12.000 per kilogram menyebabkan para produsen tahu di Kota Medan memilih mengurangi produksi mencapai 30%. Hal tersebut dilakukan produsen untuk menekan tingginya modal produksi akibat mahalnya harga kacang kedelai impor. Salah seorang pemilik produsen tahu yang berada di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan mengatakan, kenaikan harga kacang kedelai impor ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Yang biasanya harga kacang kedelai impor hanya berkisar Rp10.600 per kilogram, saat ini mencapai Rp12.600 per kilogram. Untuk menekan tingginya modal produksi akibat mahalnya harga kacang kedelai impor, Karmin memilih untuk mengurangi produksi mencapai 30%. Yang biasanya dalam sehari memproduksi 8 kuintal atau setara dengan 800 kg per hari, saat ini hanya memproduksi 500 kg. Karmin mengatakan jika harga kacang kedelai impor terus naik hingga waktu lama, selain memilih mengurangi produksi mencapai 30% dan menyiasati dengan cara memperkecil ukuran tahu. Belum diketahui pasti penyebab naiknya harga kacang kedelai impor ini, namun Karmin menduga kenaikan harga kedelai impor tersebut disebabkan tingginya nilai dolar dari nilai rupiah. Para produsen tahu yang ada di sejumlah kota Medan memilih cara yang berbeda dengan kota lainnya menyiasati tingginya harga kacang kedelai. Para produsen sengaja tidak menaikkan harga jual agar tidak ditinggal konsumen. Para produsen berharap pemerintah segera turun tangan dalam menangani permasalahan kenaikan harga kacang kedelai agar harganya kembali normal. Sebulan terakhir. Berapa Pak? Kalau untuk sekarang 12.600. Sebelumnya Pak, normalnya berapa? 10.600. Juga omset sendiri Pak gimana ini? Kalau untuk sekarang 20. Iya. Biasanya Pak? Biasanya sih yang saya beli besar kuintal sekarang jadi 5 kali. Jadi harapannya apa sih Pak? Iya, bisa juga sih. Yang segera turun kembali lah seperti semula. Sebagai wujud sinergi antara Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sumatera Utara dengan pemerintah daerah, Kanwil DJPB melaksanakan fokus group discussion dengan tema peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk meraih opini WTP. FGD dilaksanakan di Aula Gedung Keuangan di Medan kemarin. FGD dihadiri perwakilan 6 pemerintah daerah kabupaten dan kota dan juga dihadiri oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili staf ahli bidang ekonomi pembangunan aset dan sumber daya alam Haryanto Butar-Butar yang memberikan keynote speech atau sharing knowledge dalam pengalaman memperoleh opini WTP BPK sebanyak 9 kali berturut-turut. Kepala Kanwil DJPB Syaiful dalam sambutannya menjelaskan peran dan fungsi DJPB di daerah yaitu tidak hanya melaksanakan fungsi sebagai penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan juga mempunyai 2 fungsi utama lainnya yaitu Regional Economics dan Financial Advisor tingkat regional. Salah satu pelaksanaan fungsi Financial Advisor yakni pembinaan akuntan dan pelaporan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu, kantor wilayah DJPB selalu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kegiatan hari ini itu adalah kegiatan untuk menghadirkan Pemda yang tahun lalu atas pengelolaan laporan keuangannya yang belum memperoleh opini WTP ya. Jadi mereka masih memperoleh opini WDP atas laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga kita ingin secara bersama-sama melihat dari sisi-sisi pengelolaan mana saja dari laporan keuangan yang dihasilkan itu yang masih perlu ada perbaikan dan improvement. Maka pada kesempatan ini juga sesungguhnya kita hadirkan gitu, baik BPKP maupun BPK untuk memberikan masukan terhadap laporan keuangan yang disusun dan dihasilkan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan Kepala Kanwil DJPB Sumatera Utara, PJ Gubernur Sumatera Utara yang diwakili staf ahli bidang ekonomi pembangunan aset dan sumber daya alam Haryanto Butar-Butar mengatakan perolehan opini di pemerintah daerah akan membentuk persepsi di masyarakat dan WTP juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh dana insentif daerah. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Utara
Queen Hatmaka memberikan beberapa masukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya yakni pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif dan mengantisipasi temuan berulang yang sistematis, baik dari sisi keuangan maupun dari pengelolaan barang milik daerah. Sebagai bentuk warisan bermakna bagi keluarga tercinta, PT Prudential Syariah Life Insurance Prudential Syariah telah meluncurkan Pru Anugrah Syariah sebagai produk baru asuransi jiwa syariah tradisional dengan perlindungan jiwa seumur hidup. Produk inovasi pertama di industri prudensial syariah menyediakan manfaat dana usia mapan yang akan diklaim saat peserta mencapai usia tertentu dengan harga secangkir kopi per hari. 1 dari 8 produk unggulan prudensial syariah yakni Pru Anugrah Syariah siap menjalani amanah warisan bermakna untuk anugerah terindah dilakukan secara adil dan transparan kepada peserta. Head of Product Development Prudential Syariah Bondan Margono saat menghadiri media gathering kemarin di Medan mengatakan banyak manfaat dari produk Pru Anugrah bagi masyarakat sebagai investasi asuransi. Pru Anugrah Syariah, produk asuransi jiwa syariah, mampu membantu keluarga Indonesia dalam menyiapkan warisan secara cerdas yang bermakna untuk anugerah terindah. Dan alhamdulillah solusi yang kita siapkan untuk masyarakat Indonesia agar dapat mempersiapkan warisan dengan cara yang lebih cerdas gitu ya. Jadi ini adalah manfaatnya cukup banyak. Pertama proteksinya itu hingga 120 tahun. Lalu juga ada manfaat dana usia mapan yang diterima ketika usia 60 atau ketika polisnya 25 tahun. Tapi setelah dana usia mapan yang diterima secara sekaligus tersebut, proteksinya terus berlanjut. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.